Selamat pagi, puji Tuhan. Para pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Renungan Pagi. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau buka dan sucikan hati kami, sehingga kami dapat mengerti sabda-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga firman-Mu dapat kami pakai sebagai pedoman bagi kehidupan kami pada hari ini dan masa-masa yang akan datang. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan pagi kali ini berjudul Berbuat Baik. Berbuat baik. Ayat pokok terdapat di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apa artinya berbuat baik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik adalah elok, patut, teratur, berguna, atau tidak jahat. Menurut iman Kristen, kita harus berbuat baik bukan karena mengharapkan agar Tuhan membalas perbuatan kita, tetapi karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Menurut Alkitab, berarti sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita melakukan perbuatan baik? Yang pertama, berbuat baik selagi ada kesempatan. Seperti pada ayat pokok kita, kesempatan tidak datang dua kali dalam kita berbuat baik kepada orang lain. Oleh sebab itu, selagi ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Tidak selamanya kita mampu, kita kuat, sehat untuk hidup sebagai menjadi berkat bagi orang lain. Selama masih ada kesempatan, berbuat baik itu adalah anugerah dari Tuhan. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan berakhir dengan penyesalan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada untuk berbuat baik. Yang kedua, berbuat baik kepada semua orang. Ketika kita berbuat baik, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang. Seperti dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Lukas pasal 6 ayat 33 dan 35. Lukas pasal 6 ayat 33 dan 35. Demikian saya bacakan. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Ayat ini mengajarkan kepada kita berbuat baik bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, tetapi Tuhan mengajarkan lebih lagi, yaitu mengasihi musuh dan berbuat baiklah kepada musuh-musuh kita. Berdoa untuk mereka, tidak membalas jahat dengan jahat. Memang ada beberapa hal yang menghambat kita untuk berbuat baik. Misalnya, orang tidak tahu kalau kita sudah berbuat baik kepadanya. Orang tidak selalu menghargai perbuatan baik kita. Dan yang paling berat adalah orang mungkin saja membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Para pemirsa, apa gunanya kita berbuat baik?
Dalam ayat pokok disebutkan bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kita akan menuai apa? Ya, di dalam Mazmur pasal 126 ayat 5 ditulis, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Menabur benih gandum akan menuai gandum. Menabur benih kebaikan pasti juga akan menuai kebaikan. Dan apa yang terjadi dengan benih yang kita tabur? Sesuai dengan Matius pasal 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi, jangan khawatir. Kita menabur satu kebaikan, paling sedikit kita akan mendapat 30 kebaikan, bahkan bisa 100 kali lipat. Ini bukan hadiah undian, tetapi janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Dari mana kebaikan itu yang akan kita terima? Bisa dari mana saja, bukan hanya dari orang yang telah menerima kebaikan dari kita, tetapi dari siapa saja dan kapan saja. Lakukanlah kebaikan kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, dengan tidak jemu-jemu, karena suatu hari kita kelak akan menuai perbuatan baik tersebut. Tetapi, sekali lagi, ya, saya katakan sekali lagi, kita berbuat baik bukan karena ingin mendapat balasan, tetapi karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Kita akan berdoa untuk menutup perjumpaan kali ini. Bapa kami di dalam surga, di tempat yang maha tinggi, yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar sebagian dari sabdamu, firmanmu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa berbuat baik adalah kewajiban dan hak orang Kristen. Kewajiban karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami. Hak karena dengan menabur benih kebaikan, kami pasti akan menuai kebaikan yang berlipat ganda. Oleh sebab itu, kami mohon, biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak jemu-jemu untuk melakukan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjadi teladan bagi kami untuk berbuat baik. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami telah berdoa dan syukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.